Tatkala Allah menciptakan nafs, maka Allah mengatakan aqbil, wahai jiwa, melihatlah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Fala yuqbil, tapi dia tidak mau menghadap. Lalu Allah katakan lagi, ya nafs aqbil, wahai jiwa, menghadaplah kepadaku. Tapi jiwa itu tidak mau juga, pantang disuruh-suruh. Akhirnya Allah laparkan jiwa, Allah puasakan jiwa dari makanan-makanannya. Lalu Allah mengatakan, ya nafs aqbil fa aqbala, wahai jiwa, menghadaplah. Barulah jiwa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendidik jiwa ini supaya dia naik dari yang paling rendah, ammarah, minimal naik ke lawamah, itu puasa. Puasa di situ bukan hanya puasa zahir, tapi juga puasa batin. Nafs itu ada penyakit di dalamnya, sombong. Puasa dari kesombongan. Nafs itu pengen didengar selalu, tidak mau mendengar orang. Nafs itu pengennya ditaati, tapi tidak mau mentaati. Lalu nafs ini punya poros. Ada raja di dalam dirinya bernama qalbu. Jangan sampai nafs ini menjadi rajanya qalbu, tapi qalbu harus menjadi rajanya nafs. Bagaimana caranya? Karena qalbu ini tempat Allah memandang, maka lakukanlah seperti Allah pernah dulu melakukannya. Puasakanlah jiwa, puasakan dia dari memandang yang tidak benar, puasakan dia dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka jiwa nanti akan patuh kepada qalbu. Banyak-banyak puasa. Puasa zahir dari makan, minum, juga puasa batin. Nabi mengatakan, wa idza kana yaumu ahadikum, yaumu shaumi ahadikum falyakul, wa idza kana, apabila yaumu shaumi ahadikum, ya, hari kalian berpuasa, lalu ada orang syatamahu aw qatalahu, falyakul inni shaim. Ada orang ngajak dia berantem, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Berarti puasa di hadis ini apa? Hadis Sahih Bukhari. Puasa emosi. Puasa emosi. Nabi itu sangat mengerti kondisi jiwa. Maka Nabi mengatakan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam duduk marah, maka tidurlah. Itu sebabnya saya kalau ceramah, saya memilih bersandar, ya, supaya tidak, emosinya tidak meluap-luap. Ya, silakan para satis dicobain. Ya, cobain kalau ceramah itu bersandar. Maka kita nafsnya sudah disandarkan, tinggal yang bicara kolbunya, lidahnya dipinjam sebentar. Jadi si jiwa ini harus dipuasakan terus, nanti dia naik ke lawamah. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawamah? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal, kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Suka menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Suka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Lawamah itu dua, ada lawamatu ghairi. Dia mencaci maki orang lain, itu syaitan. Syaitan itu dikeluarkan dari surga, yang salahkan iblis, yang salahkan Adam. Iblis keluar dari surga, yang salahkan siapa? Nabi Adam. Lalu justru dia diusir karena dia tidak patuh kepada Allah. Ketika Nabi Adam pun juga diusir dari surga, beliau salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ini beda Bani Adam yang ruhnya hidup dengan Bani Syayatin. Bani Syayatin ini bisa manusia,
Kan ada syayatinul jinni wal ins, keturunan atau pengikut setan. Apa aja disalahkan orang, enggak pernah menyalahkan diri. Oh, ini banyak ustadz sekarang begitu. Banyak dai sekarang menyalahkan orang di luar. Menyalahkan kelompok di luar. Gunung Semeru meletus, yang dia salahkan orang Semeru. Oh, orang Semeru itu enggak ibadah itu. Banyak maksiat tuh. Jangan begitulah. Kalau Anda tidak sanggup membantu mereka, jangan sakiti hati mereka. Sinabung, dekat sini kan? Oh, di bawahnya banyak orang kafir. Kalau engkau tidak mau bantu, uskut, diam aja. Karena untuk membantu tidak mesti dia seorang muslim. Membantu seantara manusia dan manusia ini adalah hal yang wajib. Karena Nabi memahami ayat Allah jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu berkenalan. Salah satu penyakit jiwa itu adalah merasa dirinya baik. Itu satu. Yang kedua, merasa sukunya terbaik. Hati, ya. Ini kita ini nggak tahu sebenarnya suku orang Medan ini banyak, ya. Di Medan ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Mandailing itu masuk Batak, Batak sendiri. Masuk Batak ya. Kirain nggak mau disebut Batak ya. Ada suku Melayu Aceh, Melayu Delhi, ada Melayu Riau, Melayu Jambi, banyak sekali. Kalau kita ini merasa lebih baik dari orang, berarti nafsiyahnya lebih tinggi. Ya. Jadi misi Rasulullah itu menghancurkan perasaan kibir. Jadi nafs al-ammarah tadi dia punya karakter. Karakter dia merasa lebih baik dari orang. Jadi kalau kita duduk di sini merasa lebih baik dari yang di samping, berarti nafs ammarahnya masih aktif. Harus dipuasakan. Harus dihantam dengan puasa. Kalau sudah naik ke lawamah, dia sering muhasabah. Hasibu qabla an muhasabu. Mutu qabla an tamutu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bayangkan kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Pertanyaan di alam kubur tidak aneh-aneh. Cuma man rabbuka, man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Tidak ditanya pernah bangun masjid, tidak, enggak ditanya. Enggak ditanya hafalannya berapa. Enggak ditanya tahajudnya banyak atau tidak. Yang ditanya siapa Rabbmu? Kamu tahajud untuk siapa? Kamu bangun masjid karena siapa? Kamu sekolah karena siapa? Kamu ngajar, kamu belajar untuk siapa? Untuk debat. Berarti kamu bukan bagian dari ahlullah. Jika ini muhasabahnya sudah rutin, nah inilah thariqahnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Salafus Saleh. Ya, Imam apa? Salafus Saleh. Jadi semenjak zaman Salafus Saleh sudah ada imam yang mengajarkan thariqah muhasabah. Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya sebelum tidur, ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur. Mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menentramkan qalbu. Itulah amalan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia. Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit. Sedekahnya tidak banyak. Baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya. Kata Rasulullah, engkau ini ahli surga. Tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa masya'nuka? Amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku, kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari qalbuku. Jadi dia tidur enggak bawa dendam.
Dia tidur tidak bawa kesombongan. Dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin naik ke nafs al-mulhamah. Mulhamah ini, orang sudah mulai berdialog dengan jiwanya, dengan kolbunya. Nabi pernah bersabda, istafti qalbak. Bangunlah dialog dirimu dengan dirimu. Istafti qalbak, hadis Tirmizi. Kita mau ngapa-ngapain, sholat dulu, sholat istikharah. Tanya kepada Allah, tanya ke dalam diri. Karena Allah berbicara ke dalam diri kita. Ini istikharahnya cuma mau nikah ya. Mau kerja nggak istikharah? Mau berguru nggak istikharah? Lebih penting menikah atau berguru? Lebih penting menikah apa berguru? Berguru. Menikah bisa cerai. Berguru tidak boleh cerai. Sampai kiamat pun kalau bisa tidak bercerai. Tapi kalau nikah, nggak cerai hidup, cerai mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar. Tapi cerai dengan guru, iddahnya sepanjang masa. Bahaya nggak? Ya? Maka berguru harus istikharah. Istikharah itu artinya istikharah, meminta agar Allah memilihkan. Allah makhtarli wa la tukhayyirli. Ya Allah, pilihkan untukku. Jangan engkau membiarkan aku memilih untuk diriku sendiri. Sudah beristikharah mau cari guru? Belum ya? Kalau sama istri bisa tengkar, sama guru nggak boleh tengkar. Ya? Sama pasangan bolehlah kita ngambek sebentar. Sama guru ngambek sebentar, itu murid durhaka. Berbahaya. Ya? Istikharahlah. Nah, mulai bangun komunikasi dengan kolbu. Saya istikharah setiap kali mau ngajar. Jadi kalau tambah sering ngajar, saya tambah sering istikharah. Saya tanya, ya Allah, apa yang saya mau ajarkan? Tolong gerakkan lidah ini. Pancarkan dari kolbu kami nurmu. Hanya engkaulah yang mampu berbicara. Hanya engkaulah yang menggerakkan kolbu. Di situ saya baru baca assalamualaikum. Jadi nol dulu kita, baru kita bicara. Ya. Nah itu coba amalkan Pak. Sebelum tidur, kesel sama pasangan, marah sama anak, tidak baikan dengan tetangga, bermusuhan, iri dengki dengan teman bekerja, dibuang semua. Jika pernah kita menyakiti mereka, mintakan ampun kepada Allah, kirim Fatihah untuk mereka. Katakan, ya Rabb, tumbuhkan ridha dalam kalbu orang yang memusuhiku. Dan jadikan aku orang yang fi qalbi salamah. Di dalam kalbuku ada salamah. Keterbebasan daripada penyakit-penyakit kalbu. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr wa a'udzubika wa as'aluka salamata sadr wa a'udzubika min su'is sadr. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada yang terpisah, ada yang digabung. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dikembalikan kepada masa yang hina sebelum kami meninggal. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya, kalau nggak hafal bahasa Arabnya. An uradda ila ardhalil umur, dikembalikan kepada keadaan umur yang hina. Anak kecil tidak bisa apa-apa, ngapain saja harus dibimbing, harus dibantu. Maka dikembalikan masa seperti itu disebut arzalil umur. Kalau ada di antara keluarga kita sudah begitu, maka katakan, ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Keadaan ini sudah takdir engkau, kami ridha ya Allah, tapi tetapkanlah kami dalam husnul khatimah. Kembali ke hadis tadi. Hadis ini berkaitan dengan surat Yasin
wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula jadi. Dulu tidak bisa bicara, sekarang susah bicara. Tidak bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Maka jangan minta panjang umur. Minta saja al-afwa wal afiyah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku amalan doa. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Kul Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, berilah aku afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dunia badannya sehat, di akhirat husnul khatimah. Udah seminggu sepekan dia datang lagi kepada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Diajarkan doa yang sama. Udah seminggu lagi datang lagi kepada Rasulullah, Nabi masih mengajarkan yang sama. Lalu sahabat ini protes, wahai Rasulullah, emang gak ada doa lain? Ini murid ini kadang nafsu, pengen wiridan banyak, pengen dapat talqin zikir, pengen dapat ijazah. Nafsu, zikir kok pakai nafsu. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang lebih sempurna daripada afwa dan afiyah? Bukankah afwa mencakup seluruh urusan duniamu, afiyah mencakup semua urusan akhiratnya? Orang tuh mikir, jadi orang Arab aja kadang gak paham. Selevel sahabat Nabi masih bertanya, apalagi kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, dia mulai tahu penawar ketenangan kolbunya. Apa yang membuat kolbu gelisah? Kolbu ini kan diartikan qalb, sesuatu yang bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan tenang jika dia menyebut nama yang menggerakkan kolbunya. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Maka disebut di kolbunya Allah, Allah. Baru kolbunya tenang. Anak kecil mainannya ketinggalan, nangis gak? Oh, bisa pukul-pukul badannya, bisa guling-guling. Mainannya kolbu cuma satu, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau di sini sudah rutin, sudah sering berdialog dengan kolbu, sudah tahu obat penawar gelisahnya kolbu, yaitu zikrullah, maka orang ini naik ke makom yang tadi ayatnya dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam berzikir menyebut namaku, wahai jiwa yang sudah sering dipuasakan, wahai jiwa yang sudah sering dimuhasabahkan, wahai jiwa yang tidak menyalahkan selain dirinya, wahai jiwa yang merasa dirinya rendah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kamu dapat tiket pulang, diundang langsung oleh Rabbul Bariyah dengan penuh ridha dan mardiyah. Itulah kondisi orang yang sudah mantap di kalbunya nama-nama Allah.